tanggal 21 Agustus 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi kita atau KPK mengumumkan kalau misalnya mereka berhasil melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap salah satu wakil menteri di pemerintahannya Pak Prabowo yang sekarang. Dan orang tersebut adalah Pak Immanuel Ebenezer. Sumpah gue susah banget nyebut namanya. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Sumpah kalau misalnya ngomongin soal posisi wakil menteri gitu ya, gue agak sedikit lucu nyebutnya, soalnya setahu gue menteri itu wakil presiden. Ketika ada posisi wakil menteri, berarti beliau adalah wakilnya wakil gitu. Apalagi kalau misalnya wakil menteri itu punya staf khusus, itu wakilnya wakil mewakil wakil gitu. Keren banget. Dimana ini OTT berhasil dilakukan di tanggal 20 Agustus 2025, kemudian diumumkan sama KPK di tanggal 21 Agustus 2025. Mungkin sebagian antara kalian semua yang emang udah ngelihat berita ini gitu ya, sempet ngeh ini orang siapa gitu, soalnya udah sempet rame juga setiap kali emang ada beberapa hal-hal yang viral di Indonesia, trending gitu ya, kayak misalnya hashtag kabur aja dulu, terus habis itu permasalahan pabrik Sritex gitu ya. Beliau sering aja muncul ngasih pernyataan yang mungkin ngejengkelin sebagian orang gitu. Dan kita bakal coba buat ngebahas ini di video ngopi tentang kasus korupsinya dia, karena ada satu portal berita yang menurut gue tuh menarik banget beritanya. Dimana judulnya tuh terlalu memasak sampai pada menggugah gue untuk ngebahas ini bareng lu semua di video ngopi. Thanks buat akun Jejak Digital ya yang berhasil buat postingan sampai pada akhirnya lewat TL gue. Ini dia nge-repost postingan dari suara.com dengan judul berita Immanuel Ebenezer cuma butuh 8 tahun dari ojol ke wakil menteri, di mana netizen bilang yang penting skill jilat. Ya, gara-gara ada pengumuman kalau misalnya dia ditangkap, akhirnya banyak banget portal berita yang coba buat ngekepoin karir dia dari awal kayak gimana, terus abis itu bagaimana pendapatannya dia yang sekarang. Mungkin gara-gara informasi itu ya, netizen bakal tahu alasan kenapa dia ngelakuin korupsi ini ya, yang merugikan negara. Kalau misalnya berdasarkan ChatGPT gitu ya, ringkasannya bisa sampai 81 miliar total kerugian negara atau aliran uang pemerasan. Jadi sekali lagi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gua your favorite Uncle Omre. Video ngopi ini akan berdasarkan beberapa berita. Pertama berita dari suara.com, oke, sesuai dengan judul yang ini ya. Dimana berita yang bakal gua rujukin adalah berita awal pengumuman kalau misalnya wakil menteri ditangkap sama KPK. Dengan judul ditangkap KPK, wakil menteri Immanuel pernah dukung hukuman mati bagi koruptor. Oh. Gadem kata KPK. Dulu pernah ngedukung ya, sekarang dukung nggak? Aduh. Terus habis itu berita dari CNBC dengan judul masih korupsi padahal Immanuel Ebenezer dapat gaji komisaris segini. Ini berita yang gue maksud pada akhirnya kenapa banyak banget portal media massa gitu ya langsung kepoin berapa pendapatannya gitu ya. Mungkin buat lu semua juga yang nggak tahu kalau misalnya Pak Immanuel ini nggak cuma menjabat sebagai wakil menteri tapi juga komisaris PT Pupuk. Jadi orang yang punya rangkap jabatan di negara kita tercinta ini, di samping orang-orang yang sampai sekarang masih butuh pekerjaan ya, terutama lapangan pekerjaan yang 19 juta itu. Terus kemudian berita dari kompas.com dengan judul Wamenaker Immanuel Ebenezer diduga terima 3 miliar dalam kasus pemerasan sertifikasi K3. Terus habis itu berita dari Detik Jabar dengan judul heboh foto Wamenaker Immanuel Ebenezer di Raut DRS, KPK beri penjelasan. Dan terakhir gue juga sedikit cross check informasi dari beberapa berita yang gue rujuk ini lewat ChatGPT. Soalnya ada beberapa berita juga yang menurut gue tuh menarik banget, terutama pernyataan-pernyataan beliau yang dulu gitu yang sempat memancing emosi orang-orang. Kayak misalkan waktu momen rame banget orang-orang ngomongin kabur aja dulu gitu ya, Pak Menlo juga sempat nanggepin dengan bilang mau kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi. Ujarnya sambil tertawa saat ditemui media. Mungkin bercanda gitu ya, tapi untuk sebagian orang yang nyerisin itu agak sedikit nyelekit. Terus habis itu tentang janji palsu untuk buruh Sritex. Dimana ini kasus terjadi pada bulan Februari Maret tahun 2025. Dimana PT Sri Rejeki Isman Sritex dilanda PHK massal dan menuju kepailitan. Terus habis itu Pak Noel datang gitu ya ke Sritex, bilang ke orang-orang kalau misalkan nggak akan dibubarin gitu, kalau nggak salah ya. Di situ dikasih tahu, dia bilang saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh harus dipecat. Namun janji ini tidak pernah terrealisasi, terutama karena Sritex sudah diumumkan insolvensi oleh Pengadilan Niaga Semarang. Insolvensi apaan Bang Ray? Insolvensi itu setahu gue gitu ya, meskipun gue bukan ahli ekonomi. Jadi nilai hutangnya itu lebih tinggi dibandingin nilai aset perusahaan. Anjay. Terus kemudian poin yang ketiga nih dengan bilang mumet waktu nanggepin masalah Sritex, dimana setelah rapat yang membahas penanganan Sritex, Noel mengaku secara terbuka bahwa dirinya merasa kebingungan atas situasi kompleks tersebut. Beliau bilang, wah saya mumet nih soal itu. Katanya dengan jujur sembari menyadari pernyataannya kemudian dikutip media.
4 pernah debat sama Rocky Gerung, ini gak terlalu penting. Dan yang kelima kritik dari Mahfud MD atas tanggapan soal kabur aja dulu kayak gitu. Jadi apa yang terjadi sama Emmanuel Ebenezer dan kenapa pada akhirnya dia ditangkap sama KPK gitu ya, jelas karena dugaan korupsi. Di sini kita bakal baca bareng-bareng gitu ya dari kompas.com. KPK menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Emmanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam perkara ini Noel diduga menerima aliran uang sebesar 3 miliar di mana KPK mengungkapkan uang sebesar 81 miliar mengalir ke sejumlah orang. Uang tersebut berasal dari selisih antara uang yang dibayarkan oleh pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada pengusaha jasa K3 dengan biaya yang seharusnya. Oh, ini di lingkungan sertifikasi nih. Jadi buat lu semua yang mau pengen kerja di proyek gitu ya, terus habis itu pengen ngincer posisi K3, harusnya tuh pernah berurusan dengan hal-hal yang emang dikorupsi sama Pak Emmanuel atau Pak Noel ini. Kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak yaitu sejumlah Rp 81 miliar. Secara rinci uang sebesar 69 miliar angkanya bagus juga, mengalir kepada koordinator bidang kelembagaan dan personal ketiga tahun 2022 sampai 2025, Irvian Bobby Mahendro, dalam kurun waktu 2019 sampai 2024. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja hiburan DP rumah setoran tunai kepada GAH atau Gary Aditya Herwanto Putra, HS Heri Sutanto dan pihak lainnya. Serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda 4 hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJK 3. Enak ya. Memberikan modal dari uang korupsi, cuci-cuci. Sementara itu, uang sebesar 3 miliar mengalir kepada koordinator bidang pengujian dan evaluasi kompetensi keselamatan kerja tahun 2022. Gary Aditya Herwanto Putra dalam kurun waktu 2020 sampai 2025. Ya, di sini juga dikasih tahu gitu secara lengkap ya, sangat amat lengkap tentang dugaan aliran uangnya kemana-mana aja, karena yang ditangkap nggak cuma Pak Noel doang, tapi kok nggak salah beberapa orang juga gitu ya ditangkap ya. Posisi-posisinya gue nggak tahu, cuman lo bisa lihat dari beritanya Kompas. Nah, yang menarik adalah gue pengen ngebahas tentang judul berita ini, di mana ada highlight tentang karir dari Pak Emmanuel Ebenezer dan habis itu dikupas tuntas sama berita satu. Dari awal beliau bekerja sebagai apa sampai sekarang gitu ya. Dimana beliau ini katanya lulusan Sarjana Sosial Universitas Satya Negara Indonesia. Karir 2016 driver ojek online. 2019 Ketua Relawan Jokowi Mania. 2021 sampai 2022 Komisaris Utama PT Mega Eltra. 2024 membentuk Prabowo Mania 08. Ini yang dimaksudkan sama berita dari suara.com. Di mana yang penting skill jilat dari 2024 Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Yes, that's right. Perihal masalah pendapatan per bulannya lu bisa lihat dari berita CNBC gitu ya. Di mana dikasih tahu kalau misalkan pria yang kerap disapa Noel tersebut tertangkap bersama 9 orang lainnya dalam perkara dugaan pemerasan. Ternyata jabatan yang tinggi dengan penghasilan gaji tunjangan yang cukup besar sebagai pejabat pemerintah tak mampu membuat Noel puas hingga terlibat kasus korupsi. Diketahui Noel juga menjabat sebagai komisaris di PT Pupuk Indonesia. Damn. Rangkap coy, gokil. Jadi yang gua tahu gitu ya, orang tuh pasti nggak akan pernah puas meskipun gaji lu tinggi gitu. Rasa bersyukur itu akan datang kepada diri lu sendiri ketika lu merasa kalau misalkan orang-orang di sekitar lu itu lebih membutuhkan dibanding lu. Serius, itu yang gue pelajarin karena ambis-ambisnya gue gitu ya untuk tetap dapat AdSense lebih banyak di YouTube ini. Ketika gue pergi keluar, gue ngeliat banyak banget gitu ya pedagang-pedagang kaki lima, terus habis itu banyak banget teman-teman gue juga berkarir di YouTube yang emang nggak berkembang gue gitu ya. Jadi ada rasa syukur sendiri gitu untuk menikmati hidup men, daripada ambis terus menerus. Kadang lu juga butuh stop untuk bergerak secara pelan agar seenggaknya bisa membuat badan lu itu istirahat, terus habis itu baru ngelanjutin lagi tuh untuk ambis. Nggak apa-apa ambis, yang penting jangan sampai korup aja dan ngerugiin orang. Mengutip peraturan Menteri Keuangan nomor 176 PMK 02 2025 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi wakil menteri. Pasal 2 PMK tersebut menyebutkan hak keuangan bagi wakil menteri diberikan sebesar 80% dari tunjangan jabatan menteri sebagaimana diatur dalam keputusan Presiden nomor 68 tahun 2001 mengenai tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu. Jadi kalau misalkan jabatan negara setingkat menteri 13 juta, berarti Pak Noel dapat 11 juta per bulan. Kemudian dia juga dapatkan 130% dari tunjangan kinerja pejabat struktur eselon 1A. Ya ini gaji pokok gitu ya. Ya, kalau misalnya di total ya, yang tanya di sini juga dikasih tahu kalau misalkan wakil menteri juga dapat tunjangan perumahan yang rame banget diomongin sama orang-orang gara-gara DPR juga dapat sebesar 35 juta per bulannya. Terus habis itu dikulitin juga gaji sebagai komisaris pupuk Indonesia. Yang mana kalau misalkan kita total berdasarkan
perhitungan GPT. Coba total gaji Pak Immanuel berdasarkan informasi dari berita ini. Kita bakal tahu berapa angka pastinya. Let AI memasak. Oke, gaji pokok 1 juta, tunjangan, nggak ada tambahan lainnya. Kemungkinan ada tambahan lainnya. Dia meski detail tidak lengkap disebutkan ulang di bisnis. Nambahin informasi sendiri. Jika hanya memberitahukan gaji pokok plus tunjangan rumah dapat bawah 6 juta per bulan. Jika memasukkan tambahan 7,4 dapat 54. Ini jadi wakil menteri. Ya, terus dari komisaris beda lagi gitu loh. Dan laporan keuangan PT Pupuk Indonesia tahun 2022 total remunerasi Dewan Komisaris termasuk gaji tunjangan mencapai 58 miliar per tahun. Jauhan tunjangan di hari raya dikeluarkan estimasi 55 miliar. Berdasarkan total reguler 55 miliar per tahun, 4,58 miliar per bulan. Damn. Enggak, ini bener. Holy shit. Sumpah, ini gue baru ngakses anjir infonya, sumpah dah. Kok gue jadi speechless sendiri ya? Holy. Silahkan tulis pendapat kalian semua kalau misalkan ada informasi yang emang keliru gitu ya. Gue sangat amat senang kalau misalnya ngoreksi di kolom komentar. Oke. By the way, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Tolong banget gitu ya, like kalau misalnya kalian semua suka videonya. Dan kalau misalnya kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe, share juga. Dan kalau misalnya ada poin hype, jangan lupa buat hype, biar seenggaknya ngopi ini bisa makin rame, banyak banget yang diskusi. Terima kasih, sampai jumpa lagi nanti. Ngopi diakhiri dengan gue speechless. Oh ya, jangan lupa nonton RT. Sampai jumpa.